Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saya Hadi Pratama. Hadi, kan bisnisnya di es sudah berjalan nih. Kenapa tiba-tiba memilih untuk bertani? Oke, itu berarti dari sisi histori ya. Kenapa akhirnya pengen belajar bertani lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya sebenarnya sudah berjalan ya bisnis itu di F&B, khususnya di minuman kekinian. Hanya saja memang saya biasa tuh ya keliling sekolah, kampus untuk mengisi kegiatan seminar atau workshop kewirausahaan. Nah, dilalahnya ketika saya mengisi di salah satu sekolah di Cikampek ya, saya satu forum lah ya, sama-sama pemateri dengan salah satu dosen ya, ada dua dosen ya dari Unsika yang dia itu fokus atau concern ke pertanian dan ada juga yang di perikanan gitu. Ngobrol loh akhirnya ya, ngobrol, wah ini seru juga nih buat apa ngisi waktu luang ya, karena kalau udah bisnis dan sistem berjalan kan suka ada waktu nganggur-nganggurnya ya. Jadi akhirnya mulai belajar lagi tuh. Karena penasaran ya dengan skema pertanian dan peternakan juga ya. Awalnya di situ aja sih penasaran dan kayaknya seru tuh memanfaatkan waktu untuk kegiatan tersebut. Akhirnya mulai tuh nyari-nyari di YouTube ya. Kita di YouTube mempelajari tentang pertanian, peternakan hingga akhirnya sampailah saya di satu momen ingin lebih serius untuk mengembangkan pertanian dan peternakan khususnya, karena luar biasa ya, banyak pemateri yang luar biasa dan khususnya kalau bicara soal negeri kita Indonesia saat ini ya pangan itu cukup sulit ya, jadi banyak sekali kita melakukan aktivitas impor padahal kekayaan alamnya sungguh luar biasa. Kenapa memilih area ini untuk dikelola? Jadi setelah saya banyak belajar tuh ya, lanjut lagi tadi yang pertanyaan awal, akhirnya saya mencoba berbagai macam opsi lah ya, mempelajari berbagai macam opsi sampai akhirnya saya tuh banyak mantengin Facebook, jual beli lahan ya atau sewa lahan ya, sampai beberapa titik juga sempat kita survei. Terakhir juga kita sempat ke Wanayasa dan akhirnya kita dapat intinya lokasinya di sini. Kenapa? Tentunya ada beberapa pertimbangan. Sebenarnya jadi karena kita ini ingin membangun pertanian dan peternakan dan kita baru belajar memulai, sehingga kita harus intens tuh ya, setiap hari kalau bisa itu visit ke tempat tersebut. Kemudian kita harus banyak belajar ya, mengamati perkembangan day by day. Kalau misalnya terlalu jauh dari rumah tempat tinggal saya atau tempat bisnis saya sekarang, nanti bisa jadi ada satu fase tuh kecapean ya. Kecapean dan jenuh gitu ya, karena terlampau jauh ya. Kalau dekat itu kan akhirnya kita bisa kontrol setiap hari. Dan juga saya melihat di sini airnya itu unlimited ya, jadi selalu ada. Jadi ini tempat yang saya rasa cocok untuk saya mulai mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan di channel-channel YouTube ataupun guru-guru saya di pertanian. Untuk lahan ini sewa atau beli, Nah, kalau pertanyaannya itu saya jawab ini sewa ya. Kenapa sewa? Karena sebelumnya saya belajar ke guru kami ya, ada di Banyuwangi waktu itu. Ketika saya bertanya bahwa ya saya kan sudah praktekkan lah intinya kebun kecil-kecilan di depan rumah pakai botol-botol bekas, pakai polybag begitu ya. Saya butuh tempat yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas belajar saya. Sehingga opsinya kan antara beli atau sewa begitu kan. Kalau beli ya duitnya nggak ada. Ya duitnya nggak ada, jadi opsi kedua tuh mau nggak mau akhirnya sewa ya. Kenapa sewa?
Karena memang guru kami mengajarkan mulai dari yang ada, jangan mengada-ada. Dan qadarullah, ya alhamdulillah, budget kami itu sangat cukup kalau untuk sekedar sewa. Dan juga nanti kelebihannya kan bisa nih kalau misalnya satu waktu memang cocok dengan lahannya, kemudian juga alhamdulillah diberikan rezeki yang baik ya, bagus gitu ya oleh Allah tuh dari hasil pertanian dan perikanan yang dikembangkan, maka mudah-mudahan kedepannya lahannya bisa dibeli begitu. Kalau untuk area ini akan dikonsep jadi seperti apa, Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi ketika saya mempelajari berbagai macam konsep itu kan banyak sekali ya, konsep dalam pertanian, peternakan seperti itu. Setelah saya coba menimbang-nimbang, ya, kami rasa ada satu konsep yang sangat menarik, yang sampai saya tuh belajar berangkat langsung ke Banyuwangi sana ya, jarak tempuh 1000 km ya, saya khusus untuk belajar pertanian. Nah di sana diterapkan, kita diajari pola yang namanya integrated farming, jadi pertanian ya yang terintegrasi. Jadi insya Allah walaupun di sini ada 2 buah empang ya yang ada di lahan kurang lebih 1.500 sampai 2.000 meter mungkin ya, saya belum tahu ukuran pastinya. Ini akan dikonsep sebagai tempat untuk integrated farming, jadi pertanian terintegrasi. Satu kolam itu insya Allah nanti saya akan buat sebagai lahan kebun ya, kebun sayur yang bisa panen setiap hari, dan satu empang yang lainnya atau kolam lainnya saya akan bagi 3 tuh rencananya. Yang sepertiga itu untuk pembibitan ikan nila planningnya, kemudian sepertiganya itu untuk hiburan lah ya, nanti kalau misalnya ada keluarga atau kerabat, teman tetangga gitu ya mau main ke sini, mereka juga nanti misalnya bisa mancing, karena awalnya memang ini konsepnya pemancingan sih. Dan yang sepertiga lainnya itu kemungkinan akan kami tanami pakan ikan ya, pakan ikannya itu mata lele disebutnya atau lemna. Kemudian juga kita insya Allah akan ada balong kandang bebek di atas ikan nila. Itu saya lupa sih ada sistemnya tuh, jadi kembali ke konsep dulu lah ya, tahun 80-an 90-an begitu. Itu kurang lebih. Hadi, untuk area ini akan diberi nama apa? Oke, karena kalau dari sisi penamaan itu sebelumnya ini pemancingan ya, pemancingan Haji Ati salah ya. Dan ini ada empang ya, kita kasih nama kebun empang ya. Kebunnya itu ya karena memang satu empangnya itu akan kita gunakan sebagai kebun sayur. Kemudian empang itu sebenarnya ada singkatannya nih, dikorelasikan dengan bisnis saya sebelumnya ya, E-nya S, M-nya itu mamang, pang-nya itu mangprang atau maju gitu ya. Jadi kebun empang sama dengan channel yang nanti kita buat di sini. Oke, Hadi, terakhir nih ada pesan-pesan dan untuk kami para penonton. Apa ya? Pesan apa ya? Kayaknya saya yang butuh komentar dan masukan-masukan, karena posisinya memang channel ini dibuat hanya untuk mendokumentasikan saja kegiatan kami. Yang mudah-mudahan kalau ada yang termotivasi ya alhamdulillah ya. Tapi lebih banyaknya, kurang lebihnya tadi konsepnya saya sudah sampaikan. Barangkali di sini yang menonton konten ini bisa memberikan masukan nih sama kami yang pemula ya, khususnya saya ya. Kira-kira dibagaimanakan gitu begitu, apakah harus nanam apa, atau kalau ikannya ikan apa gitu ya, saya minta masukannya lah ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita kedepannya ya bisa lebih aware lah ya terhadap industri ini, industri pertanian dan peternakan khususnya, karena seiring dengan keinginan pemerintah supaya Indonesia kedepannya bisa berdaya atau mandiri dari sisi pakannya, industri makan seperti itu. Demikian, mohon maaf kalau misalnya banyak hal-hal yang sekiranya kurang tepat dalam penyampaian. Kita ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Mohon di support ya mungkin konten ini ya,
bisa di like, subscribe, atau komen kira-kira dibikin apa nih empang ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.